Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan melihat ringkasan materi tes wawasan kebangsaan, dan pada kali ini kita akan fokus pada pembahasan pilar negara pengamalan 45 butir Pancasila. Materi kita kali ini berdasarkan catatan belajar admin tes CPNS tahun 2019-2020, dan sebagai materi tambahan ada contoh sikap yang sesuai dan bertentangan dengan pengamalan 45 butir Pancasila. Ini berdasarkan soal yang sering muncul saat SKD tahun 2019-2020. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Next, kita akan melihat pokok materi TWK, pilar negara, yang terfokus pada pengamalan 45 butir Pancasila. Jadi, terdapat 11 pokok materi. Yang pertama ialah fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber nilai. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang keempat, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang kelima, hubungan HAM dengan Pancasila. Yang keenam, pembangunan sesuai Pancasila. Yang ketujuh, Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Yang kedelapan, Pancasila sebagai filsafat. 9, tiga dimensi Pancasila. 10, pengamalan 45 butir Pancasila. Dan yang ke-11 ialah contoh sikap yang sesuai dan bertentangan dengan pengamalan 45 butir Pancasila. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa berdasarkan soal yang sering muncul saat SKD tahun 2019-2020. Mari kita lihat pokok materi yang pertama, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Untuk fungsi Pancasila, yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber segala hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kesembilan, Pancasila sebagai filsafat hidup. Dan fungsi yang ke-10 ialah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk penjelasannya, fungsi Pancasila yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber kaidah segala hukum yang diatur di bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan atau hubungan petunjuk untuk hidup. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ini berarti suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa diangkat dari nilai adat yang adalah pandangan hidup masyarakat atau berdasarkan landasan perilaku. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berarti Pancasila lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia sendiri atau bisa disebut dengan nyawanya bangsa Indonesia. Yang kelima ialah Pancasila sebagai sumber segala hukum, yaitu kehidupan bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila atau pengamalan 45 butir Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain melalui amal perbuatan, tingkah laku, dan juga sikap mental. Fungsi yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tujuan akhir mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materi dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Fungsi yang kedelapan yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini berarti dibuat oleh pendiri bangsa dan disepakati secara nasional pada 18 Agustus 1945. Fungsi yang ke-9, Pancasila sebagai filsafat hidup, yaitu Pancasila adalah kepribadian yang diyakini paling benar dan guna untuk persatuan rakyat Indonesia. Dan fungsi yang terakhir yang ke-10 ialah
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu pembangunan Indonesia wajib berdasarkan Pancasila. Berikutnya kita akan melihat kedudukan Pancasila. Yang pertama ialah falsafah hidup, kedua pedoman hidup, yang ketiga sistem filsafat, yang keempat perjanjian luhur, yang kelima dasar negara, dan yang keenam ialah sumber hukum. Untuk kedudukan Pancasila yang pertama ialah falsafah hidup. Ini berarti Pancasila sebagai keyakinan yang memiliki kebenaran. Yang kedua, pedoman hidup berarti Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang ketiga, sistem filsafat. Ini berarti Pancasila dipahami secara total. Yang keempat, perjanjian luhur, yaitu Pancasila dibuat oleh para pendiri bangsa. Yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang keenam ialah sumber hukum. Ini berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Berikut Pancasila sebagai sumber nilai. Terdapat 3 nilai. Yang pertama ialah nilai dasar, yaitu kelima sila adalah baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumen. Pancasila dijabarkan dalam undang-undang. Dan nilai yang ketiga ialah nilai praktis, yaitu Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Next slide, kita akan lihat Pancasila sebagai paradigma. Paradigma atau kerangka berpikir adalah Pancasila dijadikan sebagai kerangka dasar di dalam melakukan yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Dan ini diharapkan hasil pembangunan Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Paradigma pembangunan atau pandangan pembangunan didasarkan pada yang pertama ialah cita-cita bangsa, yang kedua jiwa bangsa, yang ketiga moral pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi manusia atau HAM, dan yang keempat ialah dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perencanaan pembangunan nasional. Dan yang berikut, hubungan HAM dengan Pancasila. Diharapkan Pancasila sebagai unsur pemersatu dan rela berkorban serta utamakan kepentingan bersama dalam hubungan dengan hak asasi manusia. Next slide, kita akan lihat pembangunan sesuai Pancasila. Yang pertama ialah berdasarkan pertimbangan etis. Yang kedua, tidak menghilangkan atau mengabaikan manusia. Yang ketiga, menghormati HAM. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan keputusan. Dan yang kelima ialah mengutamakan yang lemah dan hapus kemiskinan struktural. Kemudian untuk Pancasila sebagai puncak kebudayaan, sila yang pertama, semua suku, golongan sosial, dan komunitas harus mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, tidak ada pembeda asal-usul suku, daerah, dan golongan dalam budaya. Sila ketiga, masyarakat majemuk, junjung tinggi nilai persatuan. Sila yang keempat, nilai budaya musyawarah. Dan sila yang kelima ialah nilai keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan ikut dalam menjaga ketertiban dunia. Kemudian, Pancasila sebagai filsafat. Terdapat 3 dasar. Yang pertama ialah dasar ontologis, yaitu menjiwai dalam tubuh atau kodrat. Kemudian yang kedua ialah dasar epistemologis, yaitu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Dan yang ketiga, dasar aksiologis, yaitu satu kesatuan nilai. Berikutnya 3 dimensi Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu Pancasila berasal dari nilai real di masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu Pancasila sebagai cita-cita untuk masa depan. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila bisa secara mudah diimplementasi dalam kehidupan tanpa kehilangan jati diri. Next slide, kita akan melihat pengamalan 45 butir Pancasila. Yang pertama kita akan lihat sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 7 poin di sini. Yang pertama ialah
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa tiap orang percaya kepada Tuhan dan meyakini suatu agama. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti di mana tiap agama pasti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, tidak saling ganggu antar agama. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti di mana kita harus ada saling hormat dan rukun antar tiap umat agama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti harus ada kebebasan tiap orang untuk memilih agama yang disahkan oleh pemerintah. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini berarti tidak ada yang melarang atau mengganggu proses ibadah agama lain oleh pihak manapun. Dan yang ketujuh ialah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini berarti kita harus menghargai hak memilih dan tidak paksa untuk percaya pada agama tertentu. Ini berarti menghargai hak memilih dan tidak memaksa untuk percaya pada agama tertentu. Berikutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat 10 poin di sini. Yang pertama ialah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, atau tidak semena-mena karena HAM tiap orang sama. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Atau bisa kita katakan hargai perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini berarti tidak menyakiti sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Artinya, kerja bakti atau tenggang rasa saat ada musibah, memaklumi setiap kejadian yang terjadi. Contoh, ada duka dan acara kita lalu ditunda. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain atau tidak melecehkan dan tidak membuli. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kita harus menghormati dan menghargai. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan sukarelawaan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu bela kebenaran, jangan salah dibenarkan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Artinya saling membantu antar negara. Dan yang kesepuluh ialah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Artinya saling hormat dan bisa bekerja sama antar negara atau makhluk sosial. Next, untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Poin yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
artinya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, artinya menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, contohnya batik. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia, yang berarti menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini berarti taat peraturan dimanapun. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tidak ada sikap saling membedakan. Dan poin yang ketujuh ialah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini berarti nilai persatuan di atas suku dan agama. Selanjutnya, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila yang keempat, yang pertama kita bisa lihat, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ini artinya baik di bidang pendidikan ataupun pemilu, dipilih dan memilih. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya demonstrasi, anarkis, penyuapan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini berarti pengambilan keputusan bersama secara kekeluargaan, tak menang sendiri. Yang keempat ialah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Berarti keputusan bersama secara kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini berarti menghormati dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Artinya menjalankan setiap keputusan dengan ikhlas. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Artinya tidak ada kepentingan pribadi atau dingin tanpa emosi. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ini berarti putusan dapat sesuai dengan kepercayaan ke Tuhan. Dan yang ke-10 ialah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Artinya percaya kepada wakil rakyat dalam menjalankan tugas. Next slide, kita akan lihat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Intinya gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Artinya perlakuan hukum yang sama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, hak kita untuk mendapatkan SIM dan kewajiban kita yaitu patuh lalu lintas. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Artinya kita harus hormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat diberi sendiri, atau bisa disebut dengan bersikap dermawan. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Artinya tidak melakukan pemerasan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Artinya tidak ada pemborosan. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik
untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, limbah yang merugikan orang lain. Yang kesembilan, suka bekerja keras seperti dengan motonya Bapak Jokowi, kerja, 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 dan tidak banyak mengeluh. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Artinya tidak melakukan plagiarisme, pembajakan, dan ciplak. Dan yang ke-11 ialah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Artinya kerja bakti, bela negara, dan gotong royong. Selanjutnya kita akan lihat contoh sikap yang sesuai dan bertentangan dengan pengamalan 45 butir Pancasila. Ini berdasarkan soal yang sering keluar atau sering muncul saat SKD tahun 2019-2020. Jadi apabila teman-teman mendapatkan soal terkait dengan sikap glamor, hidup mewah atau boros, ini terdapat pada sila kelima. Gotong royong juga ada di sila kelima. Plagiarisme atau mengambil hak cipta orang lain, ini juga terdapat dalam sila kelima. Untuk korupsi atau KKN, mencuri, cedera keadilan, jawabannya juga ada di sila kelima. Pemilu, kedudukan, dan hak, beri kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat, ini terdapat di sila keempat. Berikutnya, demonstrasi, keonaran, memaksa kehendak kepada orang lain, terdapat juga di sila yang keempat. Politikal, dinasti, politik, kekuasaan turun-temurun, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, terdapat pada sila ketiga. Kerjasama Indonesia dengan negara lain, kirim tentara ke daerah konflik, ikut dalam menjaga ketertiban nasional, jawabannya ada di sila ketiga. Eksploitasi sumber daya alam, tambang atau dilakukan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi, merusak alam, terdapat pada sila ketiga. Konten hoaks sampai perpecahan terdapat pada sila ketiga. Bantuan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, cinta sesama, jawabannya ada di sila kedua. Bersosial media, tebar kebencian, akui persamaan derajat sosial atau rasis, tidak semena-mena di media sosial, beradab bersosial media, terdapat di sila kedua. Indonesia bagian dari dunia dan seluruh umat manusia, terdapat pada sila yang kedua. Dan yang terakhir ialah toleransi beragama, kerukunan hidup, jawabannya ada di sila yang pertama. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan tes wawasan kebangsaan, pembahasan pilar negara pengamalan 45 butir Pancasila. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching and then see you on the next video.